terkait dengan bagaimana kita bisa menyajikan PowerPoint yang efektif dan kemudian bisa memberikan nilai tambah buat presentasi kita. Malam hari ini kita bersama dengan Pak Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto yang akan menjadi narasumber di pelatihan ini. Harapannya pelatihan ini nanti akan komunikatif seperti dengan pelatihan-pelatihan yang sebelumnya gitu ya. Jadi sebelum ini kita kemarin menyelenggarakan pelatihan terkait dengan bagaimana menggunakan Microsoft Word dan saat ini kita akan berlatih lagi bagaimana kita menyajikan PowerPoint yang efektif. Nah, teman-teman nanti di tengah paparan narasumber nanti kemudian saya akan memberikan kesempatan gitu ya kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Jadi nanti pada waktu teman-teman akan mengajukan pertanyaan silahkan bisa sampaikan lewat chat atau teman-teman bisa sampaikan dengan raise hand gitu ya di sini. Nanti ada Anda bisa mengangkat tangan gitu ya, mengangkat tangan dan kemudian setelah itu setelah saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan, silahkan disampaikan secara langsung gitu ya, biar puas dan sesuai dengan harapan gitu ya, pertanyaannya sesuai dengan harapan dari teman-teman. Jadi kadang-kadang bahasa chatting itu kan mungkin tidak cukup bisa mewakili. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung. Mudah-mudahan forum ini nanti bisa menambah hasanah kita gitu ya, menambah keterampilan kita bagaimana menyajikan PowerPoint secara efektif. Selanjutnya kami persilahkan Pak Nindyo untuk bisa segera memulai Pak, karena ini sudah lebih 5 menit gitu ya. Jadi biar teman-teman ini nanti punya banyak kesempatan untuk bisa bertanya gitu ya, karena ini banyak tips and trick yang nanti akan diberikan oleh narasumber terkait dengan menyajikan PowerPoint secara efektif. Kemudian dari saya selaku moderator sekaligus co-host di acara ini, saya mengucapkan selamat mengikuti, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Monggo Pak Nindyo, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Waalaikumsalam. Wika Matur nuwun. Tugasnya moderator tuh cuma sebentar itu terus bisa ditinggal ya Bu ya, tinggal masak. Enggak ya. Oke, sambil ini teman-teman salam sehat, semoga selalu dalam keadaan sehat karena kondisinya memang lagi pandemi seperti ini ya. Yang pertama mungkin yang pernah ketemu saya, mungkin jangan bosen ya karena saya selalu muncul gitu ya. Harapannya sih nggak bosan gitu. Nanti mungkin lain waktu mungkin Bu Wika bisa mencari pembicara yang lain gitu, yang mungkin lebih lebih spektakuler gitu. Oke, hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana membuat PowerPoint yang efektif ya. Jadi saya minta teman-teman nanti untuk menikmati proses ini karena membuat PowerPoint itu kayak sebuah seni gitu ya. Jadi harus dinikmati. Kalau tidak dinikmati ya pasti akan bosan gitu ya. Oke, harapan saya nanti saya akan menampilkan beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan. Paling tidak menduplikasi apa yang nanti saya lakukan gitu ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa hal bagaimana proses saya membuat sebuah presentasi dengan PowerPoint. Jadi nanti teman-teman bisa lihat nih rahasia saya gitu ya. Kalau mungkin dianggap rahasia gitu. Saya sampaikan dulu sebuah PowerPoint yang kemarin baru saya sampaikan di forum Digital Humanism ya. Ya, kemarin kebetulan saya diminta PPK untuk berkolaborasi dengan 2 orang teman dari Unsud dan Unila untuk berdiskusi terkait dengan digital humanism. Kemudian saya membuat sebuah PowerPoint yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat kira-kira PowerPoint yang saya buat itu seperti apa. Dan saya sampaikan bahwa saya membuat PowerPoint itu hanya sekitar 1 jam lah ya, nggak sampai 1 jam. Yang lama itu adalah mencari idenya sebenarnya. Jadi kalau PowerPoint itu buatnya nggak lama, yang lama itu adalah
mencari idenya. Kemudian kalau nanti teman-teman ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, saya pikir langsung saja ya, raise hand saja. Nanti Bu Wika akan mengatur siapa dulu yang akan bertanya gitu ya. Oke, saya akan sharing sebuah PowerPoint yang baru saja saya buat gitu. Sebentar. Saya buka dulu sebentar. Oh ya, ini. Oke, biar kira-kira teman-teman nanti bisa membayangkan apa yang akan kita lakukan. Ini bisa dilihat ya, Bu Wika? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Ini baru PowerPoint ini baru tayang tanggal 23 Juni ya, artinya belum lama gitu ya. Kemarin saya sampaikan ke forum webinar Digital Humanism dalam transformasi pendidikan Indonesia. Oke, teman-teman bisa lihat ya, bagaimana saya menggunakan layar PowerPoint itu, gitu. Layar PowerPoint itu saya gunakan sebaiknya kalau menggunakan PowerPoint itu semuanya diperhatikan. Artinya jangan sampai ada ruang-ruang yang terlihat kosong atau tidak terisi gitu. Ini saya contohkan ya PowerPoint-nya. Saya tidak perlu menerangkan, sampai hanya saya contohkan saja. Oke, seperti ini kira-kira ya PowerPoint. Terus gitu ya. Terus ini ada membedakan antara masa lalu dan masa depan. Kemudian ini ada beberapa grafik-grafik gitu. Oke, ini grafik. Oke. Dan ini ada beberapa hal. Ini kenapa saya miringkan gitu ya. Ada saya miringkan gitu. Nanti saya perlu jelaskan kenapa saya buat miring gitu. Kemudian ini saya juga saya mengambil gambar dari internet juga. Kemudian saya berikan beberapa tulisan. Ini juga ya, soal bagaimana menampilkan sesuatu gitu ya, biar orang bisa melihat gitu. Oke, seperti ini. Oke, ini ada alur gitu. Itu seperti ini. Oke, itu akhir dari PowerPoint. Oke, teman-teman sekalian. Itu PowerPoint saya buat hanya dalam waktu 1 jam. Saya pikir tidak lebih dari itu. Oke ya. Jadi dari beberapa halaman tadi, saya tidak membuat lebih dari 1 jam. Itu saya buat dalam 1 jam. Oke, triknya kira-kira ini, teman-teman sekalian. Bagaimana saya membuat PowerPoint yang kira-kira bisa dilihat orang itu menarik. Ya. Ini saya sampaikan. Jadi nanti kalau mau ada yang perlu ditanyakan, langsung present saja ya. Yep. Oke. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, pelatihan desain PowerPoint ya, tanggal 26 Juni. Oke, teman-teman bisa lihat gambar sebelah kiri ya, sambil saya terangkan. Gambar sebelah kiri itu gambar gedung Jana Badra. Ya, kalau di istilah di PowerPoint namanya brush effect, ini pakai brush effect gitu. Nah, agar orang bisa lebih eye catching gitu ya melihatnya gitu. Ada gambarnya Jana Badra gitu ya. Kemudian pemilihan warna ya, lihat pemilihan warnanya. Saya tekankan PowerPoint-nya dengan warna PowerPoint ya, warna khas PowerPoint gitu. Kemudian yang harus kalian pikirkan yang pertama adalah out of the box. Saya sampaikan bahwa tapi mungkin nanti bagi teman-teman yang kesulitan out of the box ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini yang saya lakukan. Saya tidak pernah membuat PowerPoint itu dengan template saya. Saya tidak pernah membuat PowerPoint saya itu dengan template. Artinya menggunakan template-nya PowerPoint itu saya tidak pernah. Kenapa saya tidak pernah melakukannya? Karena yang pertama, saya ingin setiap kali saya tampil dengan PowerPoint saya, orang itu akan mengingat apa yang saya sampaikan. Gitu. Mengingat betul apa yang saya sampaikan. Kalau saya menggunakan template, orang itu akan teringat dengan template-nya. Karena dia pernah sering melihat template-template itu ya. Kalau template itu kan biasanya digunakan banyak orang.
Tapi kalau tidak menggunakan template itu hanya biasanya spesifik yang orang yang melakukan gitu. Jadi ketika saya menampilkan PowerPoint itu, saya berharap orang itu akan langsung mengingat apa yang saya sampaikan tanpa dia terpengaruhi oleh ingatan dia di dari tempat lain atau PowerPoint orang lain gitu. Ya, contohnya gambar ini, out of the box gitu. Kalau teman-teman cari gambar ini di internet tidak ada. Artinya yang strukturnya seperti ini tidak ada. Jadi pertama yang harus dilakukan ketika kalian akan membuat presentasi yang efektif itu, berpikirlah out of the box, gitu. Jadi keluar dari ranah yang biasa-biasa orang lakukan. Jangan pernah membuat PowerPoint itu dengan template. Ya. Kalau menggunakan template, orang itu akan tahu, oh ini template ini. Itu sudah apa? Sudah naluri orang, gitu ya. Oke. Untuk tes seberapa besar sih kalian itu out of the box gitu, saya mempunyai satu pertanyaan. Satu pertanyaan yang nanti kalian bisa jawab sendiri gitu ya. Sudah kalian bisa jawab sendiri. Oke. Ini saya close dulu biar saya lihat wajahnya gitu ya. Saya lihat wajahnya masing-masing gitu. Sebentar. Ini saya close dulu biar saya bisa lihat wajah. Tolong mungkin yang bisa dihidupkan videonya, dihidupkan dulu videonya sebentar, agar saya bisa melihat wajah kalian, untuk saya bisa melihat seberapa besar out of the box kalian gitu ya. Oke. Bisa kelihatan ya Pak ya? Bisa kelihatan. Oh gitu ya Pak. Oke, sekarang coba kita lakukan ya, kita tes seberapa out of the box kalian. Coba kalian bayangkan bahwa di depan kalian tuh ada sebuah kertas, ya, ukuran A4 gitu, depan kalian persis gitu. Ya, kemudian bayangkan jari kalian itu adalah pena atau pensil gitu, atau alat gambar. Bayangkan ya, jari kalian itu adalah alat gambar. Kemudian saya minta kalian untuk menggambarkan sesuatu yang nanti saya sebutkan di kertas depan kalian itu, yang ukurannya sekitar A4 itu. Ya, oke. Siap ya, semuanya jarinya berada di depan kertas itu, oke. Sekarang saya kali waktu, nggak usah lama-lama, ya sekitar 20-30 detik gitu. Gambarlah sebuah pemandangan di kertas itu, silakan. Ya, kayak bayangkan kayak gambar gitu. Ya. Oke, sudah ya. Gini Pak, gini Ya, Pak. pokoknya gini nggak. Bayangkan gambarkan sebuah pemandangan. Oke ya. Oke, cukup ya. Sudah kan? Cukup. Oke. Oke, kembali lagi ke PowerPoint saya ya. Kembali lagi ke PowerPoint saya. Sambil dibayangkan lagi ya, terus ya itu apa namanya gambarnya, pemandangan tadi ya. Oke, ini saya share lagi. Oke, teman-teman sekalian. Saya menduga bahwa apa yang kalian gambar itu adalah ini. Enggak, yo. Coba sekarang raise hand yang merasa bahwa gambarnya tidak itu. Oke. Raise hand. Kira-kira menggambarnya bukan menggambar itu ya. Saya itu dong, berarti saya tidak menggambar pernah itu. ikut pelatihan saya gitu ya. Ya belum. Oke ya, teman-teman sekalian. Kalau kalian yang menggambar ini, artinya kalian belum out of the box. Ya kan? Kalian selalu menggambar pemandangan itu adalah dua buah gunung, ada mataharinya, ada jalannya, ada sawahnya, ada pohonnya, kan? Itu umum anak SD itu. Oke ya. Kalau anak sudah kuliah S1, S2, ini ada S2 masalahnya ya. Itu harusnya gambarnya bukan bukan pemandangan gunung, dua buah gunung, ada mataharinya, ada jalannya, ada sawahnya gitu ya. Artinya kalian belum out of the box gitu. Ya. Berarti cobalah selalu berpikir itu out of the box. Oh, bukan kebiasaan orang biasa-biasa gitu. Ya, oke. Oke, kira-kira itulah yang pertama, out of the box. Gitu. Kemudian ini menuju ke ke materinya. Satu,
ketika kalian presentasi ya, ingat presentasi itu bukan membuat skripsi. Ya, presentasi itu bukan membuat skripsi. Jadi mulai nulis presentasi, membuat paparan itu jangan kayak skripsi, bab 1, bab 2 gitu ya. 1-1, pendahuluan, tujuan, gitu, rumusan masalah gitu. Bukan gitu ya. Presentasi itu untuk menjelaskan apa yang kalian sudah teliti gitu kalau untuk TA atau tesis gitu ya, disampaikan ke orang gitu. Orang itu akan dengan mudah mencerna apa yang kalian sampaikan kalau kita menyampaikan itu seperti orang bercerita, ya, urutan bercerita, gitu. Yang pertama itu triknya itu kalian harus ada sebuah cerita di balik paparan kalian, presentasi kalian itu. Ya. Kalau ada sebuah cerita di situ, orang akan tertarik terus loh, penasaran gitu. Nanti endingnya seperti apa sih? Nanti berikutnya seperti apa? Gitu ya. Nanti saya sampaikan bagaimana membuat sebuah cerita itu kira-kira seperti apalah. Kemudian yang kedua, slide itu tidak perlu terlalu pusing gitu ya. Tidak terlalu, jangan sekarang itu nuansanya itu minimalis ya. Artinya slide itu sederhana saja tapi kuat di visual gitu ya. Kuat di visual. Jangan membuat presentasi yang terlalu banyak tulisan, copy paste, copy dari bahan TA, kemudian kalian pastekan gitu ya. Kemudian banyak kata-kata, orang itu kan bosen. Ya, dosen tuh lihatnya udah males lah, lihat banyak kata-kata itu terlalu pusing. Kalau kalian terlalu banyak kata-kata kemudian dibaca, ya mending suruh baca sendiri aja, ya nggak usah dipresentasikan gitu ya. Oke. Kemudian untuk menguatkan lagi, gunakan statistik dan data untuk membantu memahami kalau kita soal penelitian dan sebagainya ya. Statistik dan data itu perlu disampaikan. Kemudian ini yang keempat adalah ciptakan momentum. Momentum atau kejutan buat orang. Momentum itu bisa di depan, bisa di tengah, atau bisa di belakang, ya, bisa saja. Momentum. Contoh tadi saya sampaikan. Contoh momentum yang tadi saya sampaikan paparan di saya awal tadi itu adalah hal yang saya miringkan tadi itu. Oke. Tulisan yang saya buat miring tadi itu. Itu karena saya sampaikan karena itu sebuah momentum gitu. Jadi ketika saya miringkan gitu, orang akan langsung tertuju pada hal itu gitu ya, ciptakan momentum. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya kelima ya, latihan dan pergunakan tools dengan baik. Jadi kesempurnaan presentasi itu ada dengan latihan, sering latihan. Ya, kalau tidak sering latihan, menggunakan tools tidak sering digunakan setiap saat itu ya pasti tidak akan bagus, gitu ya. Jadi proses pun, contoh proses saya membuat presentasi, saya sampaikan beberapa hal yang mungkin kalian tidak akan duga bagaimana saya membuatnya itu, nanti akan sampaikan karena saya sering latihan gitu. Saya sering latihan, saya senang menggunakan PowerPoint gitu. Kemudian yang keenam adalah nikmati. Gitu. Kalau nggak nikmati ya sudah, berarti sudah selesai gitu kan. Jadi harus dinikmati, semuanya itu harus dinikmati. Oke. Saya sampaikan bagaimana ini dulu. Saya contohkan bagaimana saya menikmati membuat sebuah presentasi. Dari yang akhir dulu ya, biar kalian juga membayangkannya itu, menikmatinya seperti apa gitu. Saya akan sharekan full screen saya. Jadi kalian, Bapak Ibu sekalian bisa melihat apa yang saya lakukan di screen layar saya gitu. Apapun yang saya lakukan di screen layar saya. Oke, saya sharekan seluruh layar saya ya. Maksudnya seluruh aktivitas di layar saya. Ini bisa dilihat ya, Bu ya. Bisa. Oke. Saya perlihatkan dulu yang tadi awal. Ini saya sambil membicarakan triknya. Ini kelihatan Bu ya, yang tadi ya. Digital humanism kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Lihat judul saja. Bagaimana saya membuat judul ini? Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kalau saya membuat judul ini adalah saya buat judul itu seperti ini. Ya, saya perlihatkan. Ini adalah saya grup dari beberapa objek. Ya, saya mencari objek orang ini. Oke, kelihatan ya orangnya pindah ya.
Ini kelihatan. aslinya, ini ada di sini, ini ada huruf I-nya ini. Oke ya. Oke, berarti saya mengganti huruf I itu saya buat hitam, gitu. Jadi saya buat hitam seperti ini, background-nya saya buat hitam, kemudian saya cari objek ini. Oke. Itu untuk menegaskan soal humanism, kan? Ya toh? Bagaimana saya membantu orang untuk mengingat soal humanism itu dengan gambar orang itu, mengganti huruf I dengan profil orang. Oke ya, bagus sekali. Oke. Hal seperti ini harus dinikmati, kan? Gitu. Ya, oke. Ini objek yang saya klik ini sebelah kiri, ada bulat-bulat. Oke, kemudian ada warna hitam. Ini terdiri dari beberapa objek ini sebenarnya. Oke. Oke ya. Kelihatan? Objek yang selanjutnya adalah ini, oke. Dan objek ini yang saya ini saya buat dari beberapa objek. Bulat kecil, bulat besar, bulat kecil, dan beberapa garis. Oke ya, nanti saya sampaikan triknya bagaimana cara membuatnya. Selanjutnya ini, oke ya, teman-teman bisa lihat. Saya membuat ini, oke, ini adalah satu, saya membuat garis lengkung. Kalau kalian lihat ini garis lengkungnya sendiri, oke, terpisah ya. Oke, kemudian saya tempatkan di sini, saya membuat beberapa objek ini, bulat, oke, saya tempatkan di beberapa hal, saya buat tulisan tersendiri ini, contoh disruption sebelah kanan, oke, ya. Saya buat huruf 5 ini sendiri, sebelah kanan, oke, cek, oke. Oke, kemudian saya animasikan per masing-masing objek. Begitu, kira-kira seperti ini. Oke, ya. Oke, saya animasikan per masing-masing objek. Itu yang saya sebut adalah saya tidak pernah menggunakan template dalam membuat sebuah presentasi. Oke ya, berarti itu harus dinikmati kan gitu toh? Ya, oke ya, berarti harus dinikmati. Jadi jangan pusing dulu nih. Boleh ngopi-ngopi dulu ya. Boleh ngopi-ngopi dulu. Jangan terlalu pusing nanti. Kalau terlalu pusing. Oke. Jadi yang pertama adalah yang keenam dulu itu, dinikmati. Ya. Have fun, harus nikmati nih. Proses ini harus dinikmati. Kemudian bagaimana bisa lancar tadi latihan terus, toolsnya latihan. Oke, contoh lagi nih Pak, teman-teman sekalian. Sebentar. Ini ya, teman sekalian. Ini ada tulisan presentasi, kemudian ada garis merah ini ya. Oke, ini sebenarnya dua objek yang berbeda kan, garis dengan tulisan. Saya buat warnanya sama, gitu. Biar saya untuk menegaskan kata-kata presentasi itu, ya kan? Nah, itu trik juga itu kan. Oke, selanjutnya yang pertama, kita mulai yang pertama, gunakan cerita. Contoh cerita. Oke, saya mau menjelaskan, ini saya contohkan, saya mau menjelaskan sebuah, menerangkan kepada mahasiswa bagaimana membuat sebuah paragraf yang baik. Gitu. Kalau teman-teman mahasiswa kemudian hanya saya sampaikan sebuah tulisan paragraf, suruh membaca dan sebagainya, saya yakin mereka akan pusing atau mereka akan muntah dulu melihat tulisan itu, gitu ya. Kemudian saya menciptakan cerita agar teman-teman itu bisa memahami atau menghayati bagaimana sih sebuah paragraf yang baik itu diciptakan, kan gitu, ya kan? Kemudian saya ciptakan cerita seperti ini. Oke. Paragraf yang baik itu seperti sebuah burger gitu. Ya toh. Bagian atasnya itu disebut dengan top bun, kemudian bagian bawahnya itu disebut bottom bun. Oke, di dalamnya itu ada lettuce, ada meat, ada sauce, ada tomatoes, ada onion gitu ya. Oke. Kalian bayangkan kalau sebenarnya burger itu tidak ada top bun-nya atau tidak ada bottom bun-nya. Ya, tidak ada roti atas atau roti bawahnya. Bayangkan. Atau burger itu tidak ada isinya, gitu. Dia tidak akan enak, gitu.
Nah, paragraf yang baik itu ya kira-kira seperti itulah. Ya, di atas itu ada top bannya yang disebut dengan topic sentence atau kalimat ide utama. Kemudian di bawah itu ada concluding sentence, kalimat kesimpulan itu yang disebut dengan bottom ban. Yang di tengah-tengah itu ada supporting sentence atau dan detail supporting sentence. Itu sebuah kalimat yang baik itu harus mengandung itu. Jadi kalau kalian pengen membuat paragraf yang baik, selalu ingatlah kepada apa? Burger kan gitu. Ya, ketika kalian ingat burger, kalian akan bisa membuat topik yang baik, paragraf yang baik. Kalian mesti akan mencari dulu topanya, oh topik utamanya apa sih, kemudian kira-kira concludingnya seperti apa, baru kalian memberikan kalimat-kalimat supportingnya di tengah-tengah, yang terkait dengan ide topik utama itu. Nah, kemudian kalau kalian sudah bisa menghasilkan itu, nah itu bisa dimakan itu enak gitu. Itu kayak burger lah persis. Oke. Ini sebuah cerita yang mengantarkan orang itu memahami sebuah topik dalam presentasi. Oke, ya. Jadi gunakan cerita untuk memahamkan orang dalam presentasi. Cerita itu bisa dalam satu slide atau rangkaian slide. Ya, jadi cerita itu bisa dalam satu slide atau rangkaian slide. Oke, saya contohkan tadi yang tadi. Ini yang tadi PowerPoint ini yang saya sebutkan awal. Ini sebuah cerita. Ini sebuah cerita. Ya, saya cerita tentang digital humanism. Digital humanism itu terjadi karena apa? Yang pertama karena ada soal apa tadi? Apa namanya? Era digital. Era industri 4 dan sebagainya, gitu kan? Saya ceritakan seperti itu. Kemudian era industri 4 itu mempengaruhi dunia pendidikan, gitu ya. Saya ceritakan bagaimana dengan dunia pendidikan kita. Zaman sekarang itu akan terjadi seperti ini, masa lalu dan masa depan. Masa lalu itu kuliah itu bertatap muka. Sekarang masa depan itu kuliah itu di depan laptop. Seperti kita sekarang, ya kan? Ya kan? Kita kuliah sekarang di depan laptop. Tidak di depan apa? Tidak di dalam kelas. Kalian bisa sambil makan, minum dan sebagainya terserah lah gitu ya. Saya nggak tahu sebagai dosen, yang penting kalian menghadap laptop, ya kan? Nah, saya ceritakan perkembangan edukasinya, saya ceritakan. Kemudian kira-kira ini perkembangan apa soal pembelajarannya. Kemudian saya ceritakan di Indonesia itu sudah seperti ini. Kemudian saya buat momentum bagaimana kebijakan di Indonesia. Saya miringkan hurufnya agar orang itu highlight di situ, oke? Itu soal digitalnya. Kemudian soal humanismenya, ya toh. Saya ambil foto dari internet, jadi boleh ya ambil foto dari internet, kurasi namanya, ya toh, jadi kurator gitu. Kemudian saya sampaikan apa itu definisi humanisme, ya kan? Teknologi mempengaruhi soal humanis itu seperti ini, kan gitu, ya kan? Kira-kira ada beberapa orang yang berdekatan tapi memegang HP-nya masing-masing, tidak saling berkomunikasi, atau seperti ini, kan gitu. Oke. Dan selanjutnya itu kan sebuah cerita, ya kan? Sebuah cerita. Jadi ketika kalian membuat PowerPoint itu ciptakanlah cerita untuk membantu orang itu memahami, gitu. Ya seperti tadi, kalau dalam satu slide, ya kira-kira seperti ini. Kemudian yang kedua, trik yang kedua itu slide itu sederhana saja, kuat dalam visual, dan maksimalkan layar yang ada di layar PowerPoint-mu itu dimaksimalkan. Oke. Contoh ini. Ya, kalian bisa menggunakan beberapa tools kan. Ini slide-nya sederhana. Saya menceritakan tentang profil permukaan suatu daerah, Boyolali dan Karanganyar. Kemudian saya menceritakan kondisi air tanahnya. Di dalam itu ada lapisan-lapisan itu. Saya menggunakan tools GIS untuk memperjelas ini. Ya kan? Sederhana kan sebenarnya. Walaupun prosesnya agak panjang. Tapi kira-kira sederhana lah. Bayangkan kalau ini kemudian saya ceritakan dengan kata-kata atau paragraf, ya kan? Kemudian orang harus membaca sampai pusing, ya kan? Kalau ini saya sampaikan dalam bentuk gambar, saya pikir orang akan jauh lebih jelas gitu. Ya, sederhana gitu. Slide sederhana, kuat dalam visual. Contoh lagi. Oke, ini hasil potongan tadi, potongan melintang gambar tadi, kira-kira seperti ini.
Teman-teman, ini saya buat dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Grafiknya ini saya buat dengan Microsoft Excel. Jadi kalian jangan bayangkan saya membuat dengan Corel Draw atau Photopaint gitu ya. Ini saya gunakan apa namanya, Excel untuk membuat grafiknya dari data yang ada, kemudian saya buat grafik dalam bentuk Excel. Ini prosesnya seperti ini. Ini yang grafik ini adalah grafik dari Excel. Ya, kalau ini saya tarik ke sini, ya, ini grafik Excel. Ya. Kemudian keterangannya ini saya beri keterangan per masing-masing ini. Lihat ya, ini bisa saya tarik ke atas karena dia satu objek. Ini satu objek. Oke. Ini satu objek. Gitu ya. Oke, berarti kalian bisa membayangkan ya betapa saya menikmati membuat sebuah PowerPoint satu halaman ini saja. Oke ya, saya ngetik ini dulu nih, lihat nih ya. Saya ngetik ini, saya mencari gambar ini, oke. Kemudian saya ngetik lagi ini, oke, gitu ya. Saya ngetik ini, membuat objek ini, saya membuat objek ini, dan seterusnya. Oke, tak gitu kan. Ini kan gini prosesnya kan. Nah, ini kan gitu kan. Oke ya. Dan ini saya lakukan berderet gini. Gitu ya. Jadi kalau tidak menikmati tidak mungkin kalian bisa membuat seperti itu ya. Harus dinikmati. Dan ini hanya sebuah visual kan, visual. Saya tidak banyak menggunakan kata-kata. Dengan visual ini saya bisa menjelaskan banyak hal. Oke, saya kasih contoh lagi beberapa. Oke, saya menjelaskan soal jalan di sini. Saya berikan visualnya. Saya hanya ambil dari Google Street ini kan. Saya ambil Google Street, saya menjelaskan kondisi jalan, ada kapasitas dasarnya dan sebagainya. Oke, ya, saya kasih keterangan soal lebar dan sebagainya. Oke. Oke, ya, gunakan visual itu dengan gunakan visual lah, lebih gunakan visual daripada dengan menggunakan kata-kata. Kata-kata pasti ada, tapi diringkas lah gitu. Kemudian selanjutnya, gunakan statistik dan data. Bantu audien untuk memahami dengan statistik. Statistik itu ya macam-macam. Ada grafik, kemudian ada soal deskriptif dan sebagainya. Oke, ya. Contohnya ini. Ini saya buat dengan semuanya menggunakan Excel. Jadi grafik ini adalah grafik dari grafik Excel, bukan grafik dari membuat Corel Draw dan sebagainya. Ya. Jadi tinggal kalian bagaimana out of the box kalian itu melihat grafik di Excel itu bisa ditampilkan di sini untuk apa? Memperjelas presentasi kalian. Oke, jadi semuanya ini dari Excel. Contoh ini, grafik ini Excel nih. Nah, ini dari Excel. Oke. Gitu ya. Ini Excel. Ini juga Excel ini. Ini grafik dari Excel. Oke, kemudian perhatikan bagaimana saya menempatkan grafik-grafik itu untuk memperjelas audiens. Perhatikan saya tidak pernah memberikan ruang kosong untuk paparan PowerPoint saya, kecuali kalau saya pengen meng-highlight sesuatu. Contoh ini. Ini ya, saya pengen meng-highlight soal judulnya. Saya berikan layar gelap, kemudian judul itu saya buat warna yang lebih dominan gitu. Oke, tapi kalau sudah seperti ini, saya pasti akan menggunakan hampir seluruh layar PowerPoint itu saya maksimalkan. Ya, saya tidak akan membiarkan ada ruang kosong gitu yang kira-kira mengganggu audiens untuk melihatnya. Gitu ya. Grafik lagi, contoh. Nah, ini seperti ini kan grafik-grafik dari Excel. Hanya saya berikan beberapa objek untuk memperjelas, gitu ya animasinya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ini juga grafik dari Excel. Kemudian saya semuanya dari Excel. Kemudian saya coba ini, ya ini dari Excel. Ini grafik Excel. Ini juga grafik Excel. Oke, saya hanya menambah objek ini, objek bulat-bulat ini, nah ini dan huruf ini saja. Nah ini yang huruf ini. Oke, yang lainnya dari Excel. Oke ya, jadi gunakan statistik dan data untuk memperjelas presentasi Anda. Oke, seperti itu.
Kemudian ciptakan momentum atau kejutan dalam presentasi yang orang itu akan kemudian melihat itu apa sebagai sesuatu yang harus dia perhatikan. Contoh, ini bagi saya adalah momentum. Karena saya orang transportasi, momentum orang transportasi itu ketika dibicarakan bahwa pertumbuhan kendaraan di Indonesia itu sangat luar biasa. Ini mungkin tidak ada garis mendatar, itu adalah mobil, agak mendatar itu apa grey itu adalah mobil penumpang. Tapi ketika ada garis seperti ini, ya, ini adalah sebuah momentum bahwa pertumbuhan kendaraan sepeda motor di Indonesia itu luar biasa besar. Gitu. Ini contoh gitu, contoh momentum. Jadi ciptakan momentum yang kira-kira orang akan, oh iya iya gitu gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Itu momentumnya. Ketika ada momentum itu, orang itu akan menjadi perhatian. Momentum itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa saja di belakang. Ya, tergantung kita. Jadi ketika presentasi, saya biasanya senang menciptakan momentum itu di awal, saya biasanya. Jadi ketika saya presentasi itu saya tunjukkan sesuatu yang apa namanya, kira-kira membuat orang itu perhatian dulu, gitu, baru nanti mulai datar gitu ya. Oke, ciptakan momentum-momentum yang itu. Saya yakin kalian mesti tahu lah. Ketika kalian melakukan penelitian, kalian kan tahu apa highlight yang harus ditampilkan untuk menjadi momentum itu kan pasti tahu. Ya ini contoh momentum gitu. Kemudian latihan. Nah, oke, latihan. Tidak ada presentasi yang baik itu tanpa latihan. Oke, ini data ya. Hampir 74% itu apa? Takut kalau suruh ngomong di depan banyak orang gitu. Ya, lebih dari 70 orang gitu ya. Mending dia bunuh diri daripada di Amerika itu orang lebih banyak apa? Mending bunuh diri daripada suruh public speaking itu. Ngomong di depan orang. Ya, yang lebih takut tuh perempuan tuh biasa hampir 75%. Laki-laki itu 73%. Gitu. Ya, jadi harus latihan. Berpresentasi itu harus latihan. Kemudian kalau kalian membuat presentasi yang baik itu, buat sendiri memang alurnya itu harus buat sendiri. Karena kalau tidak membuat sendiri alurnya, kali pasti apa ceritanya itu akan tidak akan bagus gitu. Oke, ya latihan. Kemudian ini beberapa tools yang mungkin bisa kalian pergunakan untuk membantu gitu. Contoh ada Mindlay, Xmap itu untuk membuat grafik-grafik. Kemudian ada Corel, Photoshop kalau senang Acrobat Reader, SPSS untuk statistiknya, Excel, Visio, ya, termasuk PowerPoint sendiri ya. Beberapa tools yang harus kalian kuasai. Kemudian nikmati. Oke, dinikmati. Ya. Kemudian beberapa hal lagi yang perlu saya highlight adalah satu, gunakan highlight untuk penekanan-penekanan hal penting. Kemudian tadi saya sampaikan, PowerPoint TA itu bukan penulisan TA. Jadi jangan buat PowerPoint TA itu seperti kalian membuat nulis TA. Bab 1 pendahuluan, ya toh. Bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang copy paste, ya toh. Tujuan penelitian copy paste, rumusan masalah copy paste, jangan, bukan. Jadi PowerPoint TA itu bukan penulisan TA. Tidak ada tidak ada panduan membuat PowerPoint TA seperti ada panduan penulisan TA. Ya, kecuali ada jurusan yang membuat panduan penulisan PowerPoint harus seperti itu. Nah, itu jurusannya yang agak bermasalah kalau itu. Iya, nah wong PowerPoint digunakan untuk membuatin untuk berkreasi kok malah di itu kan gitu. Kemudian maksimalkan dashboard, ya orientasi terhadap ruang. Jangan sampai kalian membuat gambar kecil gitu ya. Ada contohnya mungkin ini ya, sebentar. Yang orang enggak ada. Ini berapa ini bukan ini. bukan. Ini karena belum jadi aja. Ya jangan membuat apa? Maksimalkan ruang lah. Yang penting maksimalkan ruang. Jadi kayak ini kan hindari ada ruang-ruang kosong gitu. Ya. Kemudian ketepatan pemilihan font dan warna. Itu juga perlu diperhatikan. Font itu kalau kira-kira nggak bagus ya kalian download lah. Kalau di internet kan banyak ya font dan sebagainya. Manfaatkan template jika terpaksa. Ya, jika terpaksa saja.
Kalau umpamanya gini ya, harus buat PowerPoint kalian belum terlalu mahir, kemudian besok pagi harus presentasi, ya itu mungkin manfaatkan template boleh lah. Gitu. Tapi kalau masih ada waktu yang cukup, kemudian kalian menikmati, ya jangan gunakan template. Gitu. Kalau bisa bisa menjadi ciri khas kalian, kira-kira seperti itu. Nanti kalau kalian sudah terbiasa dengan itu, nanti akan muncul identitas kalian sendiri dalam membuat PowerPoint. Saya juga nggak tahu ya. Saya itu kalau membuat PowerPoint, ya, padahal menurut saya sudah saya beda-bedakan. Orang akan selalu tahu tuh bahwa itu PowerPoint itu buatan saya. Gitu. Jadi kayaknya ada pencirinya gitu. Itu sudah otomatis itu. Padahal saya membuat itu selalu beda-beda gitu. Tapi orang kok bisa, oh ini punya Pak Nindyo gitu. Kemudian kalau belum mahir, contek template yang sudah ada. Contek template, contek. Contoh, saya kasih contoh bagaimana mencontek. Ya. Kalian bisa browsing aja, browsing gitu. Google, kata kuncinya gampang lah. Minimalis mungkin kalau sekarang ya. Ya. Minimalis. Sekarang baru itu. Ya, baru tren gitu ya. Minimalis gimana? Template PowerPoint. Nah, gini aja, udah. Kalian bisa lihat aja gambar-gambarnya gitu. Kalian bisa membayangkan dengan template-template itu kalian bisa niru dulu lah. Oh, kira-kira buatnya seperti itu, tata letaknya dan sebagainya. Kalian bisa cek di sini. Oke, dicontek aja dulu. Nggak apa-apa, dicontek kan. Boleh kalau pertama kali itu kan dicontek aja dulu. Kira-kira buat PowerPoint ini kan banyak nih sekarang, ya kan? Bagaimana membuat PowerPoint. Gitu. Kemudian manfaatkan sumber daya online tadi itu. Nah, bagaimana kalian mencontek, melihat template-nya orang lain, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, yang paling mendasar adalah ini, be kreatif. Ya, jadilah orang kreatif gitu. Ya. Ya, pertama kalau belum kreatif banget ya nyontek-nyontek dulu boleh. Oke ya. Oke. Kira-kira itu triknya, tipnya. Kemudian saya sampaikan beberapa yang mungkin kalian tidak membayangkan bagaimana saya membuatnya, bisa menjadi ide kalian membuat. Oke ya. Oke. Saya contohkan dari halaman pertama. Nanti setelah itu baru kita diskusi tanya jawab. Oke. Ini teman-teman sekalian, kelihatan ya, ada gedung Jana Badra, kemudian ada efek brush-nya gitu. Ya, kelihatan ya. Ini saya berikan triknya bagaimana saya membuat efek brush-nya. Saya membuat efek brush-nya itu seperti ini. Saya menuliskan huruf I. Kalian mungkin nggak membayangkan ya, I. Ya kan? Kelihatan ya Bu ya? Kelihatan. Ya, saya besarkan huruf I-nya, biar tambah gede. Oke ya. Kemudian saya cari jenis huruf yang agak rusak gitu. Jenis huruf yang agak rusak. Ada jenis huruf yang agak rusak namanya road race gitu. Ya ganti hurufnya ini sebelah atas kiri itu road race namanya. Jadinya seperti ini. Ya kan? Ini kayaknya Bu Ika serius banget nih pengen niru nih Bu Ika. Ya, saya besarkan seperti ini. Oke. Kemudian saya duplikasi nih. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V gitu ya. Saya duplikasi, ya kan. Kemudian saya acak-acak lah gitu. Kira-kira saya acak-acak gini ya. Gitu ya. Kira-kira saya acak-acak gini ya. Oke. Kemudian saya gabungkan kan. Ini. Kemudian saya pilih semua. Seperti ini. Oke. Kemudian lihat. Kalau sudah terpilih semua. Ini ada format di sebelah kanan. Ya kan? Kemudian ada di objek sebelah kiri ini ada merge shape kiri atas. Kelihatan ya? Kiri atas Bu ya. Oke, kemudian di situ ada perintah union kan? Begitu ini saya union seperti ini, dia jadi objek shape, bukan lagi jadi huruf. Ya kan? Ini kemudian bisa saya besarkan seperti ini. Oke ya. Bisa saya ginikan, bisa saya ginikan ya.
Kemudian saya fill ininya picture. Jadi kalau ini klik kanan, format shape gitu. Kemudian muncul seperti ini sebelah kanan ya. Ada fill-nya. Fill-nya saya ganti picture. Oke. Seperti ini ya. Oke. Nah, picture-nya kan bisa diganti apa aja. Namanya picture-nya saya ganti. Jana Batra itu apa sih khasnya? Saya kok senang gambar ini dengan Jana Batra. Nah ini. Ya. Mirip-mirip di Cambridge. Ya. Oke. Ini malahnya saya ganti seperti ini nih ya. Saya ganti di sini. Untuk aksen biar agak bagus gitu karena bicaranya soal Jana Batra. Oke kan? Ini kan jadi efek brush. Oke ya. Ya agak lumayan kan jadi manis gitu. Ya toh? Oke. Oke. Kemudian ini buatnya piece by piece ya. Lihat teman-teman lihat ya. Satunya itu sendiri, objek sendiri. Gunakan cerita itu objek sendiri. Ini dengan beda huruf, beda warna. Ya, yang lain piece by piece ini. Oke ya. Ini juga piece by piece gitu. Ya, oke. Kemudian ada lagi ini, kalau ini menggunakan GIS, mungkin kalian perlu belajar tools-nya GIS gitu ya. Kami juga PPK akan ini ada pelatihan besok GIS secara berseri, semoga segera launching ya. Nanti kalau kalian mau ikut, pengen mendalami GIS. Ini sudah saya sampaikan tadi menggunakan MS Excel. Kemudian yang bagian bawah ini peta dari Google Map, gitu di crop. Ada tools namanya sniping tools kalau mau mengcrop peta. Ini juga saya crop dari Google Street, gitu. Kemudian ini tadi dari Excel. Ini dari Excel. Ini juga dari Excel. Ini kreasi sendiri. Saya tunjukkan bagaimana ini membuat, ini contoh ya, ada gambar orang laki-laki gitu. 75% kalau dari 10 itu kan ya berarti sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah sedikit kan 73%. Kan ada warna hitam, kemudian warna grey. Ini saya membuatnya kira-kira seperti ini. Jadi saya punya objek ini. Gitu. Kalau ini saya ungroup seperti ini. Ini sebenarnya terdiri dari 2 objek gitu. Yang aslinya objek ini adalah seperti ini. Objek ini seperti ini aslinya. Oke. Ya kan? Yang frame-nya saya crop gitu, saya crop seperti ini. Jadi saya crop seperti ini gitu. Kemudian saya tempelkan di sini, saya grouping kemudian masukkan di sini. Ya. Oke. Berarti nikmati, ya. Makanya tadi harus dinikmati. Terus kemudian ini Be Kreatif ini ada gambar fotonya di belakang, berarti kalian harus fill teksnya. Ini klik kanan kan, klik kanan, ini ada format shape gitu, kemudian ini di teks. Teks itu kan dipilih picture-nya. Bisa aja gambar picture-nya diganti gitu, Be Kreatifnya. Mungkin jadi picture-nya jadi ini gitu. Oke ya, jadi gitu. Picture-nya, saya beri gambar orang. Oke, kemudian ada beberapa lagi tricks mungkin. Ini, lihat ya. Oke, saya beri triknya ya, ini membuat ini kira-kira. Bulat-bulat tuh gini-gini membuatnya gini. Coba saya buat slide baru. Saya buat bulatan gini. Bisa pakai, sebentar. Yang enak pakai ini. Gitu ya, donat. Seperti ini. Mungkin disesuaikan besarnya seperti ini. Ini agak tipis sedikit gitu. Oke ya. Kemudian saya buat objek. Saya menggunakan objek ini untuk memotong. Gitu. Gini ya. Contoh maunya saya memotong di sini. Gini. Ya kan? Kemudian saya
saya group gitu. Kemudian saya ini ada merge, formatnya merge. Ini saya fragmentkan. Ketika ini saya fragment, ini objeknya jadi sendiri-sendiri ya. Saya fragment. Ini kalau saya del di sini, ya oke. Jadi seperti ini ya. Ya ini dilakukan kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini beberapa kan, ini seperti ini. Nanti kalian lagi di-insert lagi menggunakan mana tadi ini, gitu. Ini kira-kira seperti ini, buat lagi seperti ini, gitu. Nah ini mungkin dibalik ke sini, seperti ini ya. Kemudian kalian pilih semuanya, kemudian format, ada merge shape, ada fragment gitu, save fragment gitu. Nah, ini jadi gitu, ya. Oke, nah ini nanti jadinya seperti ini kira-kira. Ya bisa bayangkan ya, teman-teman sekalian, bagaimana saya membuat satu slide ini, gitu. Jadi dari beberapa objek yang dipotong-potong, di fragment, di subtract, di union dan sebagainya, jadilah gambar seperti ini. Oke. Kalian tidak akan menemui template yang seperti ini, tidak akan. Ya, karena itu ini bukan template gitu. Oke, ini dihapus gitu. Ini juga dari beberapa objek, ini objek bulat, ya kan? Ini objek garis gitu. Gitu ya. Oke. Ini juga beberapa objek. Mungkin kalau ini dengan video scribe ya, video scribe kalian bisa download video scribe lah, gampang. Video scribe, tool video scribe namanya mau ditambah seperti ini, ada video scribe gitu. Jadi tampilkan di PowerPoint, namanya video scribe. Kalau di Android murah 15.000. Apanya belinya hanya 15.000. Nah, kan ini pakai video scribe. Oke. Nah. Jadi oke, sudah jadi animasi kan gitu. Ya kan? Saya tunjukkan lagi beberapa hal yang mungkin kalian tidak akan membayangkan bagaimana saya membuatnya. Ya. Yang baru-barusan aja saya buat gitu. Bentar. Kalian bisa lihat semua dashboard saya ini ya. Bahkan saya membuat sertifikat, saya itu menggunakan PowerPoint. Oke ya. Desain sertifikat saya menggunakan PowerPoint. Desain flyer saya menggunakan PowerPoint. Saya berikan contoh beberapa flyer yang kemarin dibuat. Mana ya? Nah ini mungkin ya, flyer ini. Oke. Flyer ini pakai PowerPoint. Ini yang kemarin kalian dapatkan, flyernya, saya buat dengan PowerPoint. Oke. Jadi aslinya, artinya PowerPoint itu ya betul-betul PowerPoint. Gitu teman-teman sekalian. Ya. Jadi kira-kira itu ya yang harus kalian lakukan. Jadi tidak heran sebenarnya kalau kalian bisa menggunakan PowerPoint dengan maksimal, itu hasilnya akan sangat bagus. Yang pertama adalah nikmati, gitu, nikmati. Kalau sesuatu dinikmati itu akan hasilnya akan baik. Saya pikir itu Bu Wika, nanti kalau ini mungkin teman-teman bisa diskusi aja kira-kira yang pengen yang pengen mereka tahu apa gitu. Monggo Bu Wika. Ya, terima kasih Pak Nin atas paparannya. Jadi teman-teman, saya rasa karena waktunya masih panjang gitu ya. Jadi nanti setelah ini silahkan teman-teman bisa menanyakan gitu terkait dengan tips and trick. Mungkin sudah ada kebutuhan, misalnya teman-teman pengen menyajikan apa gitu. Nah, silahkan nanti bisa disampaikan kalau seperti ini berarti bagaimana cara menyajikannya gitu. Nah, mungkin yang dari tadi sudah raise hand ini ada Mas Fajar. Mas Fajar masih bersama saya, Mas Fajar? Mas Fajar masih bersama dengan saya?
Mas Fajar? Oke. Mas Fajar, silahkan Mas Fajar kalau mau menanyakan sesuatu, monggo. Monggo silakan. Yang lain dulu, Bu. Oh, yang lain dulu. Yeah. Oke. Ada yang lain yang mau nanyakan? Mas Wahyudi, barangkali mau berkomentar Mas Wahyudi? Setelah kasih aplaus kepada Pak pemateri itu ya. Silakan. Ya. Silakan bisa bertanya Mas Wahyudi, monggo. Ya. Terima kasih Bu Wika. Ya. Selamat malam Pak Nindyo. Malam. Ya. Assalamualaikum. Malam. Pak, menanyakan untuk beberapa kali presentasi sudah saya lakukan, memunculkan suatu seni itu bagaimana Pak dalam kehidupan sehari-hari? Supaya seni itu menjadi bumbu kehidupan dan ada hubungannya menjadi pekerjaan itu menjadi nyaman, sehingga muncul suatu kreativitas dalam suatu paparan-paparan. Tentunya saya yakin Pak Nindyo ini yang menampilkan hal itu dalam kehidupannya sehari-hari termasuk dengan keluarga dan anak-anak, seninya bagus sehingga muncul dalam itu. Saya ingin dalam triknya ini membangunnya seperti apa Pak sehingga muncul seni yang begitu baik seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak Nindyo. Ya, monggo. Ya, langsung aja. Pertanyaan berat ini, Bu. Pertanyaan berat, jawabannya ringan kali ya, Pak. Monggo. Berat, ya. Oke. Saya pikir gini ya. Yang pertama mungkin memang tidak semua orang itu berjiwa seni. Ya, saya memahami itu. Kalau tidak berjiwa seni, paling gampang itu adalah nyontek dulu. Paling gampang itu nyontek dulu. Jadi idenya itu bisa nyontek. Makanya saya sampaikan tadi, kalau kira-kira belum punya bayangan ide, kira-kira membuatnya seperti apa, gitu ya. Jangan nyontek dulu aja. Artinya cari di internet, browsing. Tadi kalau saya biasanya kata kuncinya namanya senang minimalis, PowerPoint, template gitu ya, kelihatan. Itu nanti kelihatan idenya itu. Nanti kalau udah sering seperti itu dengan sendirinya akan muncul. Ya, dengan sendirinya akan muncul. Kalau soal makanya itu sebenarnya perlu diasah, ya perlu diasah. Seni pun perlu diasah. Kalau saya memang kebetulan saya itu orang yang memang dari kecil lah, dari kecil seneng kayak gitu ya, gambar dan sebagainya seneng. Tapi kalau bukan yang memang tidak punya bakat itu, kalau menurut saya dari nyontek dulu, kemudian diasah pelan-pelan gitu ya, dinikmati, itu akan muncul Mas, gitu. Akan muncul, pasti akan muncul lah. Kemudian sering membandingkan gitu ya, antara PowerPoint ini dengan PowerPoint ini, kira-kira bagus yang mana gitu. Itu nanti akan muncul, ide itu akan muncul pasti, ya. Jadi ditelateni lah. Karena seni itu nggak bisa buru-buru juga ya. Orang mempunyai sense terhadap seni itu tidak bisa tiba-tiba munculnya gitu. Gitu. Termasuk warna. Warna itu nyontek pertama gini Mas. Ini saya kasih trik soal warna ya, soal warna. Saya kasih trik. Contoh mamanya. Saya akan membuat sebuah tulisan yang saya pengen ini saya sharekan screen saya. Oke, ini saya new gini ya. Oke, saya buat PowerPoint baru. Saya biasanya layoutkan langsung ke, sebentar baterai saya. Oke, saya biasanya layoutnya itu saya layout blank gitu, karena saya tidak suka menggunakan template gitu. Jadi layout blank seperti ini, biasanya saya gini. Oke, kemudian saya membuat paparan tentang PowerPoint, Mas. PowerPoint itu kan bayangan saya harus warnanya seperti warna yang bagian atas itu, ya kan? Ya, warna bagian atas itu. Ya. Kalau di Windows itu ada tools namanya sniping tools gitu. Dan bisa cari ini namanya sniping tools, kelihatan ya, gitu ya. Toolsnya kayak gini, sniping tools. Kemudian saya biasanya crop warna ini. Nah, ini saya crop. Kemudian saya masukkan ke PowerPoint saya gini. Untuk contekan warna. Ya. Kemudian saya nulis PowerPoint. Di sini saya tulis PowerPoint gitu. Kemudian saya cari huruf yang sesuai. Monggolah kalau huruf mungkin soal selera gitu. Gitu ya, saya besarkan gitu.
saya pengen warnanya persis seperti ini. Bagaimana caranya? Saya buat ini kan ada format. Kalau klik di sini kan langsung ada format untuk hurufnya. Ini kan ada fill text gitu kan. Fill text itu kemudian ada eyedropper. Ini. Kelihatan ya? Ya. Nah, diklik eyedropper, kemudian klik di sini, warna ini. Oke. Warna itu akan persis seperti warna PowerPoint. Ya. Ya. Oke. Kemudian saya pengen nambah aksen biasanya. Saya biasanya tidak pengen seperti ini, datar seperti ini. Saya biasanya mungkin nambah aksen gitu. Saya tambah aksen di sini. Saya pengen di huruf O-nya itu ada warna biar agak eye catching gitu. Saya buat mungkin warnanya kuning gitu. Kemudian saya back dia, saya buat di belakang. Gitu, Mas. Ya. Jadi agak beda kan? Warnanya ini persis seperti warna PowerPoint. Kemudian kalau pengen warna-warna yang bagus, mungkin jenengan bisa cek dulu, mamanya gini. Ini jenengan kan pengen mungkin warna ungu seperti ini. Kadang kalau yang kalau memang tidak biasa dengan jiwa seni kan kadang nyari warna aja kan susah ya. Apa matching warna. Ya kan? Cari dulu aja contekannya, mamanya saya kok seneng warna yang seperti apa. Mamanya ini merahnya kan beda ya. Ini saya copy biasanya gitu. Saya pengen warna seperti ini, jadi ini biar muncul dulu. Sebentar. Ini loading warnanya sebentar. Inilah mungkin ya, gini ya. Ini ya, saya pengen warna yang mirip seperti ini. Ini biasanya saya copy. Kemudian saya masukkan di sini. Itu sebagai contoh warna, template. Kemudian mungkin saya buat objek di sini gitu untuk mempertegas biasanya. Saya buat objek gini. Saya pengen warnanya persis seperti ini. Ini di shape fill-nya saya tinggal eyedropper ini. Eyedropper yang mirip dengan ini. Oke. Oke, kalau ini sudah selesai ini berarti sudah del. Oke ya. Tapi begitu dia selesai di del, ini kalau teman-teman lihat, ini warna ini sudah tersimpan di sini. Ini bagian sini. Dua warna baru ini. Ya, ini udah ikut di situ. Oke, nah ini kan tinggal ditampilkan. Kan? Ini warnanya sudah seperti warna PowerPoint. Oke. Kira-kira gitu, ya. Jadi mungkin nyontek dulu nggak apa-apa. Ya, Pak. Ya. Oke ya. Oke. Saya bayangkan ya. Oke, Pak. Oke, Mas Wahyudi sudah cukup? Cukup, Bu. Oke. Ya. Bu Wika. Ya. Yang lain, barangkali ada yang mau bertanya lagi, bisa raise hand. Sebelumnya, terima kasih Mas hadirnya Mbak Nita, dosen Fakultas Hukum. Terima kasih Mbak Nita. Sepertinya ada juga Bu Ika hadir. Bu Ika masih bersama dengan saya, Bu Ika. Ambil masak. Mohon waktu Bu Ika. Ya. Oh iya, Mas Fajar, silakan Mas Fajar. Matur nuwun Pak Nindyo, Bu Wika. Sangat banyak yang tadi tambahan informasi ataupun trik-trik untuk membuat PowerPoint. Di sini yang mau saya tanyakan, kebetulan kemarin itu ada, tapi saya nggak nyebut nama ya. Ada kemarin paparan waktu itu seputar review jurnal. Itu malah diminta dari awal ada ditampilkan semacam dari runtutan. Kalau tadi disampaikan nggak perlu antara membuat PowerPoint sama membuat TA itu kan beda aja. Ya. Kalau kemarin itu malah justru kebalikannya. Jadi PowerPoint itu adalah menampilkan semacam ringkasan dari TA itu ke PowerPoint. Nah, itu terima kasih tadi semacam semacam pencerahan dari Pak Nindyo.
Itu yang pertama. Kemudian yang mau saya tanyakan, apakah dalam membuat PowerPoint itu lebih apa ya istilahnya lebih menarik kalau setiap slide itu dibuat apa ya macam-macam, bukan ya istilahnya template ya, dari slide 1 sampai yang seterusnya itu, apakah lebih apa ya lebih menarik ketika ya kalau kita manut template yang sudah ada itu kan monoton Pak Y. Apakah memang lebih apa ya lebih menarik untuk beda-beda antar slide ke slide-nya. Itu mungkin Pak, matur nuwun. Oke, langsung Bu. Silakan. Ya, langsung Pak Nin. Jadi kalau soal ide Pak, sebenarnya gini, artinya saya tidak tidak mengatakan bahwa tadi berbeda itu artinya berbeda gini, berbeda style antara ketika kita meramu sebuah PowerPoint dengan ketika kita meramu menulis TA atau tesis. Oke, kalau kita menulis TA atau tesis, kita kan sudah ada standar bakunya. Artinya gini, standar bakunya, judul itu harus berapa fontnya gitu ya. Kemudian ada lambangnya, hurufnya seperti apa gitu ya. Kemudian paragrafnya harus 1,5 spasi dan sebagainya gitu ya. Oke, ada runutan itu. Tapi kalau kita membuat presentasi, kita tidak bisa dikungkung dengan seperti itu. Walaupun urutannya pasti akan urutan ceritanya tetap urutan cerita itu, gitu. Saya kasih contoh ini. Ini sudah lama sekali saya buat, ya waktu itu hanya karena ini mendadak gitu ya. Oke. Contoh ini, saya sharekan saja. Ini tidak terlalu bagus, PowerPoint-nya tidak terlalu bagus. Contoh ini. Saya membuat ini tahun 2016. Saya tahun 2016. Nanti Bapak kalau nanti pernah baca tulisannya, ini papernya. Ini saya bukakan papernya, ya. Saya sampaikan tahun 2016, ini papernya. Semuanya tulisan ya Pak, papernya hampir semuanya tulisan gitu. Ada beberapa grafik-grafik gitu. Kemudian saya membuat paparannya seperti ini. Saya membuat paparannya seperti ini. Oke Pak, ini dalam paper saya jelaskan soal keruwetan lalu lintas. Tapi karena saya ingin menjelaskan latar belakangnya soal keruwetan lalu lintas dan sebagainya, kemacetan dan sebagainya, saya harus mengambil gambar di atas tugu itu menggunakan drone untuk membuat presentasi itu, Pak. Aslinya itu kalau di paparan itu dia tulisan gitu ya. Itu kan cerita. Saya menceritakan agar orang itu saya membuat momentum ini loh. Jogja itu seperti ini kondisinya, kira-kira seperti ini. Sudah sangat macet dan sebagainya. Nanti bisa dilihat ya di bagian akhir nih. Nah ini keruwetan Jogja itu kira-kira seperti ini. Kemudian saya ceritakan di latar belakang itu seperti ini, Pak. Di latar belakang tidak ada gambarnya ini, tapi ceritanya persis seperti ini. Gitu ya. Ceritanya persis seperti itu. Kemudian tujuan penelitian karena tidak saya bisa gambarkan dengan bagan-bagan, saya highlight beberapa. Tadi saya sampaikan saya highlight itu saya buat gambar warna warnanya saya merah, saya biru, saya hijau gitu. Karena itu focusingnya di situ. Kemudian lokasi penelitian saya sampaikan di sini gitu ya. Hanya highlight sederhana. Kemudian hasil pembahasannya seperti ini. Oke. Kira-kira seperti itulah Pak ya. Oke, Mas Fajar kira-kira seperti itu. Oke. Itu saya hanya buat beberapa slide. Oke, itu ya. Kira-kira tetap menggambarkan penelitian saya, tapi saya ramukan agar orang itu jauh lebih tertarik dengan apa yang saya sampaikan gitu. Tapi kalau coba bayangkan kalau saya di latar belakang hanya tulisan-tulisan, kemudian saya membaca gitu ya, saya tidak bisa bercerita banyak, orang akan ngantuk dulu gitu ya. Kemudian tadi yang kedua apa ya Kamisme. Yang kedua soal apa tadi Bu Ika masih ingat? Ya itu Mas Fajarnya. Tentang ya, Pak, tentang template perbedaan. Dari perbedaan. Oh ya gitu. Kalau itu Mas, itu custom.
Ya, custom gini, artinya setiap orang mempunyai pandangan beda-beda. Kalau jenengan senang dengan template yang sama, ya monggo aja enggak apa-apa, gitu ya. Gitu. Tapi kalau saya biasanya hampir semua paparan saya itu per lembar itu saya biasanya beda-beda, tapi nuansa secara keseluruhan itu sama biasanya, ya satu kesatuan. Tapi per page-nya itu saya bisa beda-beda. Tapi ada orang yang bergaya template-nya sama, ya nggak apa-apa. Mungkin itu memang jadi ciri khas dia. Ya, ya. Saya kira itu, Bu. Oke. Ada lagi Pak, ini dari Mbak Azizah, sepertinya ada pertanyaan. Mbak Azizah masih bersama saya, Mbak Azizah? Mbak Azizah, masih bersama saya, Mbak Azizah? Bisa disampaikan pertanyaannya langsung, Mbak Azizah? Masih. Silakan Mbak Azizah. Mbak Azizahnya mana ini? Mbak Azizah. Nah, ini sementara juga banyak yang WA kok nggak bisa masuk Pak. Jadinya. Oh gitu ya. Ya. Harus kan ya. Ya. Host dan moderator gitu. Mbak Azizah. Multitasking. Silakan Mbak Azizah. Mbak Azizah. Oke, mungkin saya bisa bacakan Pak. Ya, oke. Pak Nindyo. Okay. Ada pertanyaan dari Mbak Azizah ini. Gimana mengekstrak diagram dari Excel ke PowerPoint tadi ya? Terus ada diagram yang misalnya naik tinggi jumlah kendaraan bermotor tadi. Gimana caranya Pak? Okay. Silakan Pak, diperagakan Pak. Nanti tidak dikira Pak, dikira bajakan Pak. Oh, dikira. Oke, saya sampaikan yang ini aja ya, yang tadi barusan saya buka. Asli. Asli yang asli ini. Asli, yang asli. Oke. Ini yang terakhir saya buka tadi. Kalau ini, nah ya, data ini, grafik ini aja. Gitu. Ini asli Excel ini, asli MX Excel. Saya Pak, hanya gimana? Pak, share screen dulu Pak. Oh iya, sorry. Oke. Ini terlihat tuh ya. Ini data Excel ini, artinya data-data ini data survei. Data survei saya hanya touch up gitu, membuatnya dia menjadi lebih enak dilihat gitu. Ini aslinya kan kalau teman-teman kan hanya garis-garis biasa toh. Ini kan sebenarnya bisa dibuat format ininya, umpamanya di sini mau saya tebalkan gitu garisnya gitu ya, biar lebih tampak saja contoh ini. Nah ini kan garisnya bisa tambah tebal gitu ya, ya kan? Atau garisnya dibuat warna lain gitu. Nah umpamanya saya buat warna lain, ya kan? Seperti ini. Tapi aslinya itu grafik Excel gitu, grafik Excel. Kemudian ada beberapa yang memang namanya saya highlight gitu. Contoh tadi yang di grafik ini. Ini kan sebenarnya di Excel bisa difungsikan seperti ini. Ini saya tarik seperti ini kan bisa. Kelihatan ya? Yang sebelah kiri atas. Ini kan aslinya gini. Saya pengen menonjolkan ini namanya satu piece yang sebelah kiri atas ini. Saya tarik saja ke sini. Oke ya. Tapi aslinya itu adalah donatnya Excel. Grafik donat Excel kan ada. Gitu ya. Saya tinggal membuat warna ini jadi lebih cantik gitu saja. Contohnya ini saya warnanya enggak inilah, saya buat yang lain warnanya, namanya saya buat warnanya ini gitu. Oke kan? Kemudian saya kasih aksen tadi ada shadow-nya gitu. Ini kan sebenarnya ada aksen shadow ini. Kalau enggak kan flat gini sebenarnya. Sebenarnya kan flat ini kan kelihatan ya. Cuma biar agak menonjol saya kasih aksen shadow di sini. Kan? Ya sudah. Nah, kan ada aksen shadow-nya gitu kan. Berbeda ya Bu ya. Tapi semuanya itu dari Excel. Gitu. Ya, walaupun ada beberapa grafik itu yang saya memang membuat custom sendiri, ada.
Saya membuat grafik custom sendiri. Saya kasih contoh mamanya gini, cara membuat customnya mamanya. Ya, saya buat satu slide baru mamanya. Omanya inilah ya, di sini. Saya pengen membuat 74% tidak dengan seperti ini. Contoh mamanya ini. Saya bisa saja membuat seperti ini dengan ini mamanya. Sebentar. Dengan circle, tapi yang separuh circle biasanya. Ini namanya ya, ini ya, ini seperti ini. Gitu. Oke, 75% ini kalau 100% kan seperti ini, ya. Kalau 75% mungkin ini 180, 75% sekitar segini ya Bu ya mungkin ya. 75% apa 75 derajat? 75. Enggak, kalau ini anggap aja 75% gitu. Ya, atau ini 0 gitu. Oke, ini 0. 75%-nya kan segini kira-kira. 9 segini ya. 45. 9 segini ya. Kita segini ya. Gini ya Bu ya. Oke ya. Kemudian saya mau buat aksen seperti ini biar kelihatan gitu biar gini. Ini kan soal kreativitas lagi-lagi ya sebenarnya. Oke, saya pengen punya ini di sini, saya buat seperti ini. Ya, ini warnanya saya ganti, dia seperti ini. Shape-nya nggak ada online-nya gitu. Ini ya, gini. Oke ya, kelihatan ya. Gitu ya, Bu ya. Kelihatan ya. Ini saya buat merah. Namanya ini yang kecil ini saya buat merah gitu. Gitu, tanpa garis gitu. Kemudian saya buat shadow gitu. Gitu. Kemudian saya mau taruh ini biar seperti ini. Gitu. Ini saya buat warna putih. Ini saya buat tidak ada ini. Kemudian, oke. Kemudian tulisan ini saya buat di sini. Oke ya Bu. Oke, saya lihat Bu ya. Nuansanya berbeda kan? 75%. Kemudian paling bagus namanya gini. Ini kalau sudah punya template ini di grup dulu. Ini di grup. Ini Ibu grup gitu. Atau sekalian di grup dengan tulisannya ini di grup ini. Ini di grup. Ini di grup. Gitu. Kemudian kalau mau buat baru, ini tinggal di copy, paste gitu. Namanya di sini, kemudian yang lain 100 berapa persen namanya gitu Bu. Ya. Ini kan jadi 140% gitu namanya. Ya. Paham ya? Oke, ini trik ya. Nah, trik. Namanya lagi cuma 25% gitu. Copy lagi di sini, 25% itu seberapa lah ya? Ini. Oke. Oke. Kemudian nih kalau mau ini dijejer gitu mamanya gitu. Oke, ya. Yang ini jadi warnanya mungkin nggak merah kali ya. Biar agak berwarna gitu. Gini mungkin. Yang ini warnanya hijau mungkin. Oke. Bisa dilihat nanti kalau dipresentasikan gitu toh. Ya. Oke ya, ini grafik yang berbeda, saya custom. Ya, kalau tadi dengan Excel. Jadi kalau teman-teman agak kesulitan custom, ya menggunakan Excel itu kemudian dimodif gitu. Kalau mau custom ya seperti ini. Gitu ya. Ini jauh lebih menarik kalau mau custom. Nanti kalau kau custom itu bisa dianimasikan per masing-masing piece ini bisa dianimasikan. Ya tadi buat kipas atau apa gitu nanti kelihatan. Saya kasih contoh namanya. Ini di ungroup gitu ya.
Di ungroup nanti, kemudian ini dulu. Nanti ini di animasi, ini di ungroup dulu. Group. Oh, udah ya. Ini kalau ini ada animasi gitu, animation gitu. Animasi kan bisa dibuat namanya yang apa ya? Build itu kayak apa? Ah gitu umpamanya ya. Ah gitu umpamanya gitu ya. Nanti kan munculnya mungkin apa? Circle ya. Sebentar. Kita cari animasinya yang more. Ini. Itu atau apalah ya. Gitu ya. Biasanya yang saya will gitu umpamanya atau apa. Nah, gitu ya. Kelihatan ya? Animasinya kan itu tok thread gitu. Nanti kan bisa bayangkan kalau 25%, kemudian berapa persen gitu. Oke. Ini kalau nanti sendiri seperti ini, kemudian saya buat ini new slide gitu. Kasih tengah gitu. Oke. Gitu ya. Oke. Oke, Bu Vika itu. Oke, ya masih ada pertanyaan Pak. Ya. Sepertinya nih seru-seru ini. Semakin Sepertinya panas seru. ya. Ya, Mbak Mutmainah. Silahkan Mbak Mutmainah. Masih join Mbak Mutmainah? Silahkan. Mbak Mutmainah. Silahkan Mbak Mutmainah. Masih bersama? Atau sudah sendiri? Masih bersama kami Mbak Mutmainah? Oke, sambil nunggu Mbak Mutmainah, saya bacakan ya Pak pertanyaannya. Ya, oke. Pak Nindyo mau menanyakan, karena ternyata PowerPoint bisa memberikan banyak fungsi, termasuk membuat grafik yang menarik, bagaimana cara mengekstrak grafik atau bagan yang sudah dibuat dari PowerPoint ke Microsoft Word? Dibalik. Mengekstrak. Ya, maksudnya itu mindah Pak, kira-kira. Oh. Jadi itu kan PowerPoint Jadi, kan tadi tampilannya bagus, dipindah ke ini. Kalau trik yang paling enak, kalau dari PowerPoint ke Word itu jadi image ya, jadi image. Karena PowerPoint ke Word itu tetap rusak kalau tidak jadi image. Saya contohkan gini. Saya punya MS Word ini. Wih, ini ada yang sampai bertiga dalam satu layar, seru banget ini. Ini ya, tadi ya. Sebentar, saya sharekan screen saya. Ini pokoknya bahas trik-trik aja ini Mbak ya. Ya nanti tampilan kalian bagus ya. Ini yang tadi, ini mau saya tampilkan ke MS Word ya. Ini tinggal kalian copy aja sebenarnya. Ini kemudian kalian copy. Copy ya. Nanti kemudian masuk ke MS Word. Di sini kan ada paste ya. Ya. Paste spesial ini jadikan PNG aja. Udah. Ini udah di MS Word. Oke. Ya, ini sudah jadi di MS Word. Oke. Sama persis dengan yang tadi. Jadi di MS Word. Contoh lagi. Ini. Ada contoh yang umpamanya ini ya, out of the box gitu. Ini di copy semua, copy. Masuk ke Word. Kemudian ini ada paste spesial ya. Biasanya saya menggunakan format PNG saya biasanya. Nah ini kan besar, nanti dikecilkan. Oke. Ya, sama persis. Cuma ingat kalau udah dikecilkan gini, nanti juga kalian harus kompres picture-nya biar filenya tidak terlalu besar. Oke ya, gampang tuh. Oke. Jadi ini sampai ada ini Pak dari Bu Ika. Sambil minum dulu boleh ya? Ya, boleh. Ini komen dari Bu Ika itu barangkali ada ini ya, ada anak bimbingannya juga. Yang makan silakan makan. Keren Pak Nindyo, 2 kali ikut loh, juga nggak bosen tuh loh. 2 kali ikut sampai 2 kali ikut. Jadi kalau teman-teman ini belum
mau pendadaran, tapi besok mau pendadaran ada event ini lagi, silahkan bisa cari inspirasi lagi. Karena saya memang selalu minta untuk supaya jangan yang sama itu ya, jangan pakai ini yang sama Pak, materi yang sama. Nah, ini yang belum keluar itu adalah yang itu Pak, yang gambarnya jadi pis-pis itu belum keluar ini Pak. Ini keluar di episode yang kemarin, tapi yang ini tadi nggak keluar. Nah mungkin, tapi saya mau ini dulu, mau kasih tunjuk sesuatu, bukti bahwa inspirasi itu bisa kita dapatkan karena kita ikut pelatihan PowerPoint seperti ini. Mungkin Mas Fajar tadi beberapa yang ditanyakan gitu ya. Kalau misalnya skripsi itu terus kemudian menyajikannya seperti apa. Nah ini saya tunjukkan jejak-jejak bahwa mereka-mereka itu ini anak bimbingannya beliau ini, anak bimbingan pelatihan beliau ya. Jadi mungkin saya mohon izin untuk menunjukkan itu ya Pak. Ya oke, monggo. Mohon izin untuk menunjukkan. Jadi ini teman-teman, ini punyanya salah satu mahasiswa bimbingan saya gitu, yang dia sebenarnya menurut saya tuh sangat terinspirasi dengan beliaunya gitu ya. Jadi dari soal minimalis itu, dia ngambil minimalis itu. Terus kemudian berikutnya lagi dia ngambil kayak gini, walaupun ini template gitu ya, template tapi dia ngambil gitu ya. Nah kemudian ini kan tadi juga sudah disampaikan ya, ini kan sebenarnya juga ngambilnya dari Excel tadi. Namanya dari Excel. Nah, kemudian yang kayak gini nih. Ini kan sebenarnya juga isi skripsi toh, Mas Fajar ya. Mas Fajar ini kan isi skripsi. Nah, dia bisa menyajikan dengan seperti ini. Jadi tidak yang full tulisan toh, tapi dia menggambarkan seperti ini. Nah, kemudian dia berikutnya misalnya katakanlah kayak gini. Ini juga saya sih melihatnya benar-benar terinspirasi dari beliau gitu, karena beliau paling suka menampilkan ada dot-dot, kemudian di gambar-gambar dihubungkan dengan garis-garis seperti itu. Ini cuman mau ngomongin soal penelitian terdahulu. Terus yang nggak bisa ketipu, maksudnya nggak bisa menipu bahwa itu adalah muridnya itu ini. Highlight ini, tadi disampaikan oleh Pak Nindyo, soal dikasih highlight dengan garis. Nah ini bikin itu sampai persis loh, saking terinspirasinya itu. Untuk ini tuh sampai persis nih. Jadi sudah tidak bisa dipungkiri bahwa dia itu benar-benar memperhatikan dan kemudian menerapkan itu ya. Tapi bagus itu. Nah, misalnya seperti ini. Fansnya Pak Nindyo banyak sekarang. Oh iya, ini mungkin tidak hanya sekedar fans ini. Kalau ini itu murid-murid ini kan. Karena terus jejaknya itu jadi kelihatan. Nah, misalnya seperti ini. Jejaknya ini kelihatan. Jadi tadi itu kan tidak, jelas tidak kalau dibuatkan. Dibuatkan itu yang buatkan siapa itu kan? Nah, yang buatkan siapa itu? Wah, enggak. Jelas nggak mungkin. Karena banyak mahasiswa saya banyak dan semuanya seperti ini. Nah, terus ini tadi Mas Fajar, ini teman kita sama-sama mahasiswa juga ikut pelatihan gini aja. Terus dari pelatihan itu dia mencoba mencari gimana sih caranya menampilkan. Nah, dia bisa membuat ini itu ya, grafik ini juga dari Excel gitu, tidak membuat sendiri gitu. Nah kemudian ini kan juga ngambil donat-donat dari Excel ini. Ya betul. Nah dia ngambil donat-donat dari Excel, kemudian misalnya kayak gini ini ya, ini kan apa sih sebenarnya yang pengen ditunjukkan, maksudnya di datanya aslinya itu kan adanya itu kan cuma angka doang gitu. Nah dia pengen gimana caranya memunculkan nggak cuma angka tok, ada sedikit aksen. Nah, aksen-aksennya itu aksen-aksen minimalis itu. Gitu. Nah, kemudian ini tadi soal highlight tadi ya Pak ya, menyampaikan soal highlight itu. Dia sederhana aja kayak gini, temuan penting penelitian itu. Dia highlight kata-kata temuan gitu misalnya. Ini kan cuman huruf gitu ya, huruf, tapi saya rasa ini sederhana tapi dapatlah gitu. Nah, terus ini kelihatan banget kalau muridnya gitu kan, gitu. Pakai garis gitu kan, meng-highlight itu dengan garis itu. Jadi momennya memang dapatnya cuman dari ini, dari dari sharing seperti ini, kemudian dia bisa lihat gitu ya, maksudnya lihat kayak gitu tuh.
Jadi tidak usah khawatir teman-teman yang maksudnya baru sekali lihat presentasi ini gitu, pasti akan kemudian jadi punya apa istilahnya, punya ide lah gitu. Dan kelihatan kok jejak-jejaknya jejak-jejak idenya itu sebenarnya kelihatan. Oh, yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada juga yang saya tuh sampai waktu ada presentasi itu saya tunjukkan gitu. Bahkan beliau Pak Nindyo itu nggak nyangka gitu kalau sampai teman-teman itu bisa terinspirasi sampai sebegitu detailnya terkait dengan tips and trick. Nah, saya rasa teman-teman di sini juga pasti akan banyak banyak terinspirasi. Nah, sebenarnya lebih asik nih kalau misalnya ada yang tanya lagi, misalnya pengen bikin apa gitu. Nah, ini pengen bikin apa tapi nggak bisa gitu. Mungkin kalau saya tuh seringnya gini, lihat di template terus habis itu nemu gambar gitu ya. Nemu gambar terus saya nggak bisa gitu, maksudnya bikin gambarnya ini kayak apa, tapi saya benar-benar tertarik itu. Nah, biasanya kemudian kalau kayak gitu saya terus tanya, ini caranya gimana supaya bisa bikin gambarnya kayak gini ya. Biasanya seperti itu. Nah, silahkan yang mau tanya, yang udah mau pendadaran ini ada Mbak. Ini berarti Nuria. hampir Gimana, 100 orang ini udah mau pendadaran semua ini. Oh iya dong, Pak. Ada yang mau pendadaran, ada yang mau nguji pendadaran, Pak. Ya. Jadi ini ada juga yang lagi ditunggu-tunggu. Nah, ini keluarnya besok PowerPoint-nya kayak apa ini? Ya, sama ini ya teman-teman untuk menyemangati ya. Artinya saya pikir yang hadir di sini yang lebih muda dari saya itu lebih dari 90%. Saya itu sudah termasuk senior, gitu ya. Senior banget. Artinya saya melakukan itu karena senang gitu. Saya melakukan itu karena senang. Jadi kalau kalian harusnya jauh lebih bisa dari saya lah. Maksudnya jauh lebih bisa explore dari saya gitu. Saya itu udah hampir 50 tahun. Ya kan? Jadi kalian yang muda-muda itu harus lebih bisa explore lagi gitu. Karena gini saja, itu biasanya saya gini. Saya kalau saya senang sih share PowerPoint saya itu ke web gitu ya, ke internet gitu. Jadi orang bisa lihat dan sebagainya. Saya senang share di slide share gitu. Kenapa? Karena orang biar bisa ikut juga belajar gitu. Artinya itu kan juga sesuatu yang amal lah ya untuk memberitahu orang dan sebagainya. Kalau PowerPoint-nya bagus, orang bisa menikmati, itu kan juga sesuatu yang luar biasa lah menurut saya. Ya. Jadi jangan takut lah ya. Oke, tadi ada juga pertanyaan yang masih terkait dengan menyajikan Excel ya Pak ya, menyajikan Excel atau SPSS gitu. Saya rasa ini yang salah satu yang mengejutkan Pak Nindyo sih sebenarnya. Ini juga karena terinspirasi. Nah, ini tuh cuman pengen nunjukin hasil kuesioner itu loh. Kuesioner itu angkanya itu seperti apa gitu. Angka validitas reliabilitasnya seperti apa itu. Nah, validitasnya itu dia tunjukin dengan gambar-gambar seperti ini. Nah, teman-teman, ditunjukin dengan seperti ini. Kemudian ini angka patokannya di sini. Kemudian dia pengen nunjukkan yang mana yang dia ada di atas dan kemudian yang mana yang ada di bawah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau menurut saya ini yang dimaksud dengan out of the box tadi. Gitu. Karena apa? Karena aslinya datanya itu kan cuman data bentuknya kotak-kotak gitu ya. Bentuknya kotak-kotak gitu, di PLS itu bentuknya keluarnya kotak-kotak. Nah, dia berusaha untuk menyajikan itu tidak dalam format kotak-kotak. Seperti itu. Nah, ini salah satu juga yang out of the box lah. Kalau salah satu namanya infografis ya. Ya, ini juga salah satu infografis itu. Nah, ini luar biasa ya. Maksudnya teman-teman ini inspirasinya sebenarnya kalau menurut saya cukup dengan di trigger saja sih. Nanti ide-idenya itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Mungkin ada komentar? Teman-teman, ada komentar sambil menemani teman-teman yang baru sempat gabung gitu karena hari ini ada jadwal ujian dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau membuat PowerPoint-nya itu nggak lama sebenarnya, nyari idenya yang lama biasanya. nyari idenya yang. Ya. Ada yang berkomentar atau jangan diam karena terpana gitu loh, maksudnya itu.
Jangan diam terpana. Ayo kita tanyakan itu tips and trick. Pak, yang bisa jadi kecil-kecil itu loh Pak, kayaknya perlu ditampilkan itu Pak. Jadi Yang kecil-kecilnya. foto terus habis itu jadi piece kecil-kecil itu loh Pak. Ini kayaknya Oh. tadi belum muncul itu Pak. Wow, maksudnya Bu Wika yang pengen tahu gitu. Ya enggak, kan kalau yang periode kemarin apa itu periode ini enggak ada kan bisa Oke. ditunjukkan. Ini saya share ya. Saya share. Silakan Pak. Bentar. Ya, oke, sebentar. Oke. Maunya Bu Wika itu kan ya seperti ini nih. Ini saya geser dulu ya, saya geser ya. Ini saya buat kotak-kotak gini ya. Acak lah kotak-kotaknya namanya. Gini Bu ya, piece by piece gitu tuh. Ya. Ya. Bu Wika itu pengen jadi gini, pengen lihat. Gitu ya. Ya enggak kan kalau yang kemarin itu ada yang kayak gini kan. Nah, triknya gitu toh. Makanya biar kelihatan cakep gitu ya. Gambar itu tapi dalam piece-piece gitu toh Bu. Ya. Gak satu gambar tapi dalam piece toh. Oke ya. Ya. Ini Ya. di grup dulu. Di grup dulu. Grup. Oke. Ya. Kalau sudah di grup baru picture. Oke, kelihatan ya? Ya. Ya, oke, itu. Jadi satu picture lengkap tapi dalam piece, ya. Dalam piece object ya. Kalau nanti di slide kan gitu, dia dalam satu piece kan. Ya. Oke. Ya. Nanti setiap nambah piece, ini saya tambah namanya gitu. Kemudian saya grup, dia akan otomatis dia ikut itu. Namanya ini saya tambah gini ya, grup gitu. Ini saya grup dengan ini. Oke, nanti ini file-nya diganti lagi. Sudah itu ya. Nah, Ya, tuh. sudah. Oke. Ya. Oke. Ada Oke. lagi Pak, yang tumpang-tumpang Pak, yang saling anu Pak, tumpang-tumpang Pak. Ayo. Tumpang gimana? Itu anunya itu saling anu tuh loh Pak. Yang saling maksudnya antar piece dengan piece itu ini saling bersinggungan itu Pak. Bersinggungan gini, maksudnya gimana? Iya gitu. Nah, gini. Terus ada bolong-bolongnya gitu tuh. Yang waktu itu Pak. Kalau bolong-bolong kan tinggal ini. Sebenarnya ini kalau ini kan triknya macam-macam. Ini triknya bisa di sini, ya kan? Kemudian nanti gini, kemudian line-nya mungkin digedein line-nya, garisnya. Itu mungkin dibuat putih itu biar ini gitu. Ya kan? Atau gini, kalau mamanya mau sebenarnya trik kalau membuat objek baru itu sebenarnya gini. Contoh namanya, saya kasih contoh. Saya mau membuat objek baru. Objek baru ada panah di dalam bulat gini. Ya. Kan tidak ada panah di dalam bulat itu. Saya membuat objek namanya gini. Saya pengen buat objek baru. Itu triknya itu sebenarnya di ini. Mamanya saya pengen buat panah yang seperti inilah. Gitu. Di dalam bulat gitu. Ini di gini, di select semua. Kemudian di format nanti ada ini, merge shape ini loh. Ini yang orang jarang gunakan. Ya. Merge shape ini. Contoh namanya ini combine. Jadi seperti ini kan. Kalau combine. Ya. Kalau fragment, jadi ini piece by piece. Jadi ini kalau dihapus, ini jadi gini. Oke ya. Kalau ada lagi ini format, ada merge shape, ada subtract. Ini seperti ini jadinya. Kan ini jadi objek lagi khusus gitu. Bukan objek yang sesuai template ini kan, yang di insert shape itu tidak ada kan.
Nah, ini jadi objek khusus. Gitu. Ya, kira-kira mainnya di sini. Jadi kalau ada objek kemudian dipilih gitu, nanti di format ini ada merge shape. Kalau dia objeknya lebih dari satu, merge shape itu nanti akan aktif. Kalau objeknya hanya satu, itu merge shape-nya tidak aktif. Gitu. Ya. Oke. Ya. Ada lagi? Silahkan. Ya, ini ada pertanyaan Pak, menarik juga pertanyaannya. Pak, sekarang kan banyak template di Google yang sudah sesuai dengan tema penelitian kita. Seberapa efektif manfaatnya dibanding kalau kita bikin sendiri? Ini mungkin ini yang bertanya namanya Oppo, jadinya saya tadi. Nah, saya nanti tanya ke Bu Wika ini. Oh ya, boleh. Giliran. Oh ya, saya ini tidak menerima pertanyaan. Ya, silakan Pak Nin. Ya, oke. Monggo saja sih kalau menggunakan template. Saya juga tidak melarang orang menggunakan template. Cuma kalau saya, karena saya gini, saya orangnya itu yang pengen menampilkan identitas seseorang gitu biasanya. Jadi saya memang jarang menggunakan template. Template itu digunakan menurut saya kalau memang waktunya mendesak gitu ya. Jadi kalau waktunya mendesak, makanya 2 jam lagi harus presentasi gitu. Oke. Nah itu memang menggunakan template oke lah. Tapi kalau kira-kira ada waktu gitu, karena gini, membuat PowerPoint itu juga sekalian mendalami ide ceritanya gitu. Jadi ketika kita membuat PowerPoint itu, kita pasti sudah menyiapkan hal-hal apa saja yang akan kita sampaikan pada saat presentasi. Itu sebenarnya yang membantu PD-nya presentasi itu adalah itu. Jadi begitu kita membuat PowerPoint yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu sekalian kita belajar bagaimana kita mempresentasikan PowerPoint yang kita buat. Itu kelebihannya itu. Tapi kalau memang dirasa agak sulit ya monggo pakai template juga enggak apa-apa sih, tidak haram gitu ya. Tapi kalau bisa out of the box tadi itu jangan punya identitas tersendiri terhadap masing-masing PowerPoint-nya, menurut saya jauh lebih baik gitu. Gitu, Bu. Ya, oke. Jadi monggo ya, kesimpulannya adalah kalau masih ada waktunya bisa bisa dieksplor, tapi kalau seandainya tidak bisa menggunakan template-template gitu ya. Jadi Mas Mbak sebenarnya menggunakan template itu juga tidak masalah. Jadi banyak juga kok teman-teman yang menggunakan template tetapi di mix gitu ya, antaranya template, kemudian juga ada yang bikin sendiri gitu. Jadi template-nya juga maksudnya kita tidak terlalu lama untuk mengambil ide gitu ya, tetapi kalau memang sekiranya memang custom kita pengen menampilkan yang tidak biasa ya, itu tadi kita sampaikan yang tidak biasa tadi. Mungkin hanya 1-2 slide gitu yang tidak biasa, tapi itu benar-benar mencirikan kita gitu. Mungkin itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, mungkin saya sampaikan dulu teman-teman, kalau seandainya yang menghendaki siaran ulang gitu ya, tayang, nanti recording dari pelatihan ini bisa diakses di channelnya Pusat Pengembangan Kompetensi. Jadi nanti kalau seandainya ada yang lupa tadi caranya gimana gitu dan lain sebagainya, bisa dilihat di YouTube-nya, di channelnya Pusat Pengembangan Kompetensi. Jadi biasanya setelah acara ini kemudian akan kita upload, termasuk juga kemarin yang organizing webinar, kemudian yang pelatihan menyusun menyusun skripsi dengan Microsoft Word, dan kemudian nanti ini pelatihan yang ini juga bisa tampil di YouTube gitu ya. Ya, jadi nanti ditunggu saja. Biasanya nggak pakai delay ya Pak, mungkin cuman besok gitu ya biasanya. Itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oh, sambil saya ingatkan juga yang belum sempat mengisi daftar hadir, silahkan bisa mengisi daftar hadir. Ke Pak Nindyo atau Bu Wika nanti. Ya, monggo, silahkan, Mas. Satu ke Pak Nindyo, Pak. Ya, gimana, Mas? Pak, karena sekarang itu prodi teknik sipil sudah mulai regenerasi dan yang cerdas-cerdas itu banyak. Pelatihan-pelatihan modern saya kira sangat diminati, Pak. Nah, ini mulai
pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi masuk nanti di Magister ini kursus-kursus pelatihan-pelatihan yang tepat sesuai dengan aplikasi yang modern. Oke, soft skill itu sudah kami Iya. bicarakan juga dengan Bu Sekretaris PPK. Jadi Ya, memang sangat tertarik dan bagus. Kita akan mencoba juga nanti membuat, tapi mungkin tidak, kayaknya akan serinya aja webinar ya, webinar secara seri untuk pengembangan soft skill terutama. Tadi juga sore juga sempat kami bicarakan terkait itu. Semoga cepat launching nih Mas, ya. Siap Pak, siap mendukung. Ya, yang penting sekretaris PPK-nya masih tetap bersemangat. Waduh, ini sekretaris PPK merangkap IO, merangkap macam-macam ini. Juru tagih juga ini. Kalau pas yang berbayar saya selaku sekretaris sekaligus juru tagih ini masalahnya. Ya, jadi ada lagi Mas yang kedua Wahyudi. Bu, yang ya, apa, gimana? ke Bu Wika. Kaitannya dengan dulu karena baru sekali kan Bu, sekali dua kali ketemu dengan Ibu. Itu masih ada pertanyaan satu yang belum terjawab. Oke. Ini Bu, membangun ide secara asik itu seperti apa? Karena setiap manusia itu kadang ada ide yang pas bad mood, akhirnya blank semuanya, akhirnya terus ya nggak usah apa-apa luas, akhirnya tinggal bulan atau main. Nah, jadi mempertahankan suatu ide menjadi asik itu seperti apa menurut Ibu? Bagaimana membangunnya? Mempertahankan ide menjadi asik. Saya termasuk yang mungkin idenya itu sering ganti-ganti gitu. Jadi kalau saya punya ide gitu, saya harus segera melakukannya itu. Jadi mungkin kalau orang bilang itu nggak sabaran gitu. Jadi misalnya pengen punya ide sesuatu ini itu, ya pokoknya lakukan dulu gitu. Walaupun kadang misalnya katakanlah di tengah jalan gitu, menemukan ternyata ini harus ditambah ini itu dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya kalau menurut saya yang menjadi trigger ketika kita itu kepingin punya ide dan asik itu sebenarnya lebih ke wawasan. Jadi yang selalu saya bilang itu adalah manusia itu sebenarnya tidak pernah menjadi tua sepanjang dia itu update gitu. Itu. Jadi kalau saya sih melihatnya seperti itu. Jadi misalnya katakanlah begini, saya itu bukan misalnya penyuka belanja online misalnya gitu. Tapi bukan berarti saya tidak kepengen tahu fenomena yang ada di belanja online apa gitu. Ya, jadi kemudian saya minta teman-teman gitu, misalnya di prodi akuntansi gitu ya, ayo dong bikin penelitian tentang belanja online gitu. Karena saya pengen tahu tentang itu. Itu satu fenomena baru, tapi walaupun saya sebenarnya bukan penyuka belanja online, tapi saya pengen tahu gitu. Ketika ada hasil penelitiannya gitu, saya jadi ternyata belanja online itu kayak gini ya. Itu memberi istilahnya trigger kepada saya untuk melanjutkan ide yang dari tadinya hanya sekedar pengen tahu gitu. Saya pengen tahu lebih dalam lagi misalnya gitu. Nah, ternyata muncul lagi ide ini itu dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya lagi mencermati pro kontra tentang drama Korea gitu. Drama Korea ini banyak pro kontra. Saya lagi nyari celah sebenarnya sisi ekonomisnya di sebelah mana nih ketika drama Korea ini kok muncul menjadi pro kontra gitu. Saya pengen lihat ada peluang atau enggak dan lain sebagainya misalnya katakanlah kayak gitu. Nah itu saya coba amati dulu gitu ya, ada orang pro kontra itu saya ngamatin, ternyata orang itu pandangannya kayak gini gitu. Nah dari situ terus nanti akan muncul ide baru. Nah, biasanya dari tidak harus selalu yang serius-serius sih, Mas. Kalau saya malah justru dari ide-ide receh gitu ya. Ide-ide receh itu kadang-kadang malah justru memunculkan memantik trigger yang out of the box gitu. Kalau menurut saya sih itu. Gitu. Intinya keep update, Mas. Keep update gitu. Jadi yang ada di sekitar kita tuh apa itu. Itu sih. Keep update ya. Ya, keep update gitu. Kalau saya itu. Siap. Yang lain? Bu. Ya, yang lain, teman-teman, masih ada yang ditanyakan? Bu Ika, mungkin bisa komentar Bu Ika, masih bersama dengan kami Bu Ika? Masa Bu Ika? Bu Ika ini dari tadi belum nyaut soalnya ini.
Bu Ika ini jangan-jangan hanya standby saja terus kemudian ditinggal ini Masak. ngerjakan ini neliti proposalnya mahasiswa ini kayaknya ini. Di sini banyak mahasiswanya Bu Ika yang habis submit proposal ini. Kayaknya. Bu Ika. Halo. Silahkan Bu Ika. Masih ngemang nggak ya suaranya? Enggak, sudah enggak Bu. Nah, silakan Bu Ika. Bisa Halo, berkomentar. ini tadi saya sambil nyari apa namanya? Nyari teman buat belajar sama Pak Nindyo, anak saya. Jadi tadi ke kamarnya anak saya. Oh, okay. Ya, jadi biar dia ngerti, walaupun dia masih SMA ya. Dia SMP itu dulu dia harus presentasi PPT untuk lomba KIN. Habis itu dia dimarahin katanya. Tulisannya kok kayak cerita gitu. Terus makanya ini saya ajak untuk ininya Pak Nindyo. Makanya jadi suaranya lembah-lembah tadi. Oh, karena ada dua gadget. Pak Nindyo. Wah ini sampai putranya juga dipaksa untuk ikut ikut pelatihan juga ini. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi, Bu Tina atau Mbak Nita? Mbak Nita masih bersama? Mbak Nita masih bersama enggak ya ini? Bu Tina? Ada yang mau menanggapi? Mana ini? Tadi ada Mbak Nita. Kok Mbak Nita menghilang? Ngantuk ya. Iya, ini Bu Tina juga ngantuk. Oke. Teman-teman, kok saya jadi feedback ya? Rasa-rasanya nggak kerasa ya, 2 jam gitu ya. Saya tadi hanya terlambat 5 menit memulai gitu ya, tapi ini sudah 25.05 gitu. Dan teman-teman masih banyak yang asik gitu ya. Saya melihat tadi di statistik peserta itu di awal di peak-nya sampai 105 dan kemudian ini mau saya tutup ada di angka 77 itu karena ada juga beberapa yang kesulitan sinyal gitu ya, jadi kadang nyambung kadang off gitu. Tapi yang jelas saya melihat teman-teman ini masih pada diam gitu karena saya saya membayangkan untuk yang pertama kali dulu itu dengan posisi pelatihan offline saja gitu. Itu semuanya diam gitu dan kemudian melihat ya ampun kayak gitu ya ternyata bisa. Nah mungkin kira-kira suasananya hampir mirip lah dengan itu gitu. Cuman bedanya karena ini di rumah masing-masing gitu jadi mungkin ada yang harus ngapain dulu dan sebagainya. Tapi yang jelas saya selaku pengelola event mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman semua yang pada malam hari ini bersedia bergabung. Tadi saya sudah sempat ngintip feedback yang diberikan oleh teman-teman gitu. Sepertinya ada beberapa permintaan gitu ya terkait dengan menyelenggarakan pelatihan yang memang benar-benar teknis gitu ya, itu. Itu yang pertama adalah yang materi GIS gitu ya, materi GIS. Kemudian yang kedua itu ada SPSS itu tadi yang dimintakan ada SPSS gitu ya. Jadi mungkin ini Bu Ika ini yang harus siap-siap jadi yang harus siap-siap jadi mentornya gitu. Dan kemudian saya rasa ada beberapa yang nanti akan kita serialkan gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ikuti sesuai dengan jadwal dan juga pematerinya. Hanya saja memang teman-teman kami ini memang sedang melakukan peremajaan pengisi konten gitu ya, peremajaan pengisi konten. Jadi mungkin nanti buat para penggemar beratnya Pak Nindyo ya nanti kalau pas pengisinya bukan Pak Nindyo ya terus jangan nggak ikut gitu. Intinya seperti itu. Kan kita itu sebenarnya punya banyak artis gitu ya, cuman artisnya ini belum dimunculkan saja karena serialnya ini belum nyampe gitu. Jadi nanti ditunggu saja serial berikutnya. Tapi yang jelas kami dari pusat pengembang. Gimana? Tadi ada Bu Tina loh kalau nggak salah juga. Iya ada. Ini tadi sudah saya dipanggil aja Bu Tina. Bu Tina. Ada Bu Tina, ada Pak Jeffrey juga tadi saya lihat. Oh iya ada Pak Jeffrey juga. Di mana ya saya baca Pak Jeffrey ya? Ada, kayaknya ada tadi juga. Bu Tina tadi muncul dan nungguin agak lama ini Bu, sampai 8:30 tadi masih hadir.
Tapi ini mungkin kayaknya lagi break. Ada Pak Jeffrey, Bu Nita, Mbak Nita ada juga tadi. Kayaknya sudah ini Bu, sudah meninggalkan room kayaknya. Saya cek dulu, saya pastikan dulu. Kayaknya sudah meninggalkan room. Soalnya ada Sudah juga yang kelaparan kali ya. iya mungkin. Melihat Pak Nindyo sampai nggak sempat makan ini tadi. Waduh, kayaknya saking fanatiknya itu ya. Terpana atas presentasinya Pak Nindyo jadi nggak makan. Soalnya takut kelewat ya, takut kelewat ada scene yang kelewat itu. Kayaknya sudah meninggalkan room Bu Ika, beliaunya. Jadi teman-teman sekali lagi matur nuwun, dan kalau seandainya misalnya ada usulan terkait dengan waktu dan lain sebagainya, terus terang kami masih menunggu itu, tetapi sampai saat ini kami masih menganggap bahwa waktu yang mungkin agak santai dan banyak teman-teman yang bisa ikut itu di antara jam 7 sampai jam 9 malam untuk yang konteksnya pelatihan. Kalau seandainya mungkin istilahnya dimungkinkan gitu, kalau kita menyelenggarakan pelatihan di istilahnya pagi gitu ya, pagi atau siang gitu, mungkin kami akan menyelenggarakannya di harinya Sabtu begitu ya, Sabtu supaya teman-teman juga banyak yang punya waktu luang gitu untuk bisa mengikuti. Nah nanti mungkin sebelum nanti ada pelatihan kami akan kayak semacam memberikan kuesioner atau survei sederhana terkait dengan jam dan lain sebagainya. Mungkin itu dari kami, yang jelas kami di PPK berkomitmen untuk terus bisa membantu mengembangkan kompetensi teman-teman mahasiswa, baik di S1 seluruh prodi maupun di S2. Ini tadi juga saya lihat ada teman-teman dari S2 prodi MM, juga prodi MTS ada juga itu, mungkin yang belum bergabung prodi ilmu hukum gitu ya, nanti mudah-mudahan bisa bergabung. Dan karena ini sudah jam 9 malam gitu ya, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf harus kami akhiri itu perjumpaan ini. Nanti seandainya ada yang masih belum jelas bisa di replay lagi, bisa dilihat lagi di channelnya Pusat Pengembangan Kompetensi Jana Badra di YouTube, akan tayang paling lambat besok. Mudah-mudahan kita bisa memutar itu untuk mencari inspirasi. Sekali lagi selamat malam, tetap semangat gitu untuk mencari inspirasi-inspirasi baru, dan kemudian jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu, karena pada prinsipnya kita pasti bisa gitu. Intinya itu. Matur nuwun, mohon dimaafkan segala kurang dan salah. Matur nuwun juga Pak Nindyo sudah hadir dan memberikan materi. Kemudian kepada dosen-dosen yang sudah hadir, matur nuwun sangat atas dukungan dan supportnya kepada forum ini. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan di forum pelatihan yang berbeda. Sekali lagi Bu Tina, mohon izin untuk menutup forum. Bu Tina, terima kasih sekali. Bu Tina baru bergabung kembali, mungkin habis makan malam ini Bu Tina ini. Terima kasih semuanya teman-teman mahasiswa tercinta. Kita ketemu lagi dalam forum yang akan datang. Kami tetap menunggu partisipasi dari teman-teman semua. Sebelumnya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.